Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks-sintaks yang ada di dalam modul 1 praktikum kecerdasan buatan mengenai pengenalan MATLAB. Nah, di sini untuk sintaksnya itu langsung ke bab 2. Nah, ini bab 2 mau mulai dengan MATLAB. Di sini kita coba dulu yang X variabelnya. Ini X sama dengan 6. Nah, di sini langsung ketika kita tulis X sama dengan 6, habis itu dengan menggunakan tanda titik koma itu langsung disimpan di sini. X, namanya X, nama variabelnya, dengan value-nya itu 6. Nah, kalau misalkan kita hanya tulis saja X sama dengan, misalkan kita ganti ya, 12, nah tanpa titik koma, itu dia akan langsung kasih keluarkan juga. Dan nilai X yang tadi itu akan ditimpa menjadi 12, bukan 6 lagi. Nah, jadi kita tes saja ini, X sama dengan 6. Lalu Y sama dengan 7. Nah, di sini kita langsung keluarkan Z sama dengan X kali Y. Nah, ini kan karena tidak menggunakan titik koma, ini langsung dikasih keluar juga hasilnya. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin kasih langsung keluar hasilnya saja, itu kita bisa menggunakan titik koma. Jadi ini tidak keluar, tapi di sini ada Z42. Oke, lanjut. Di sini untuk melihat kata perintah itu kita bisa menggunakan kata help. Jadi misalkan help OD45. Nah, di sini langsung ada untuk mengetahui untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai OD45. Nah, selanjutnya di sini ada variabel Nesha dan Nesha, tapi n-nya besar, n dan e-nya besar. Jadi di sini kita tulis Nesha. Lalu kita tulis di sini sudah tersimpan Nesha. Habis itu ada juga Nesha yang e-nya besar. Itu sama dengan Nesha yang e-nya kecil dibagi 5. Nah, ini tersimpan. Nah, lalu di sini bisa kita buktikan bahwa di MATLAB ini case sensitif dia. Jadi perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil itu benar-benar diperhitungkan dengan baik untuk variabelnya. Nah, lalu untuk di sini ada perintah CLC. Nah, perintah CLC ini untuk clear screen command window-nya. Kalau untuk PWD itu untuk mengetahui di mana sistemnya ini. Nah, kalau untuk who itu untuk mengetahui seluruh variabel yang ada di sini. Nah, selanjutnya kalau untuk whos itu dengan sekalian berapa byte-nya, ukurannya berapa, kelasnya apa, seperti itu. Nah, lanjut kita clear screen dulu. Nah, di sini kita gunakan dulu operator dasar aritmatika. Jadi di sini A sama dengan 10. Kita timpa yang nilai A-nya tadi. Kita buat baru. Lalu untuk A kuadrat itu kita bisa langsung enter. Nah, ini berarti A kuadrat itu 100, 10 kali 10 kan. Lalu kalau misalkan kita mau pangkat 3, kita tinggal tulis saja A pangkat 3. Nah, kalau misalkan kita bisa juga menggunakan kayak 1 tambah 2 kali 4 bagi 3. Nah, ini hasilnya 3,667. Tapi ini kan dia tidak tidak menggunakan tanda kurung. Jadi dia 2 kali 4, 8 bagi 3, 2,6, lalu tambah 1. Nah, jika ingin diselesaikan dulu, yang bagian 1 tambah 2-nya kita bisa tulis seperti ini. 1 tambah 2 dikali 4 dibagi 3. Jadi 3 kali 4, 1 tambah 2, 3 kali 4, 12, bagi 3, 4. Nah, jawabannya 4. Nah, selanjutnya kalau misalkan 1 tambah 2 bagi 4 kali 3. Nah, ini 2500. Jadi dia bukan 2500, ini 2,5.
Jadi 2 bagi 4, 0,5 kali 3 tambah 1, 0,5 kali 3, 1,5 tambah 1, 2,5. Nah, jadi ini kalau misalkan kita ingin menggunakan tanda kurung, jadi 1 tambah 2 dikali 4 kali 4 dibagi 3 lalu ditutup kurung, jadi itu 1 tambah 8 bagi 3. Oh sorry, jadi ini dihapus, ini sama dengan nah ini. Jadi dia yang ini menjelaskan mengenai bagaimana yang 1 tambah 2 kali 4 bagi 3 ini hasilnya 3,667. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat variabel. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa variabel MATLAB itu case-nya sensitif. Jadi yang seperti Nesha tadi. Nah, selanjutnya ada juga beberapa syarat. Di sini ada 4. Yang pertama itu variabel tidak boleh diawali dengan angka, misalnya 2ABC. Jadi coba kita tes saja, kita buat variabel 2ABC sama dengan 10. Misal, ini dilarang, invalid expression. Nah, kalau kita misalkan gunakan 45Y. 45Y sama dengan 20. Dilarang. Jadi nanti diminta untuk hapus angkanya bagian depan, lalu masuk ke Y. Jadi hanya boleh Y sama dengan 20. Nah, habis itu variabel juga dapat merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Jadi huruf angka itu boleh masuk ke dalam variabel, tapi harus dikombinasikan dengan huruf yang dimana hurufnya itu harus bagian depan. Jadi misalkan kayak ini 2ABC. Kalau misalkan kita ganti jadi ABC 2 sama dengan 10. Nah, ini bisa. Ini 45Y, itu kita bisa ganti Y45 sama dengan 20. Nah, ini juga bisa. Nah, selanjutnya variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus MATLAB. Misalnya tanda persen. Nah, ini kan karena tanda persen, tanda plus, itu kan semuanya bagian operator ya, jadi dilarang. Nah, untuk itu juga dilarang juga penggunaan nama kayak P, F, dan I, dan J. Karena ini sudah konstatan memang dari MATLAB-nya. Jadi kalau misalkan kita cek nilai Pi itu sudah ada dia. Nah, ini nilai Pi sama dengan 3,1416. Padahal saya belum memasukkan nilai Pi di sini. Tapi itu sudah terbaca di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu format penulisan angka. Di sini ada beberapa format penulisan angka. Yang pertama itu kayak format short. Di sini format short itu dia kita tulis seperti ini, format short. Lalu kalau misalkan kita mau tampilkan Pi, nah ini tampilan kalau Pi untuk format short. Nah, kalau misalkan kita mau gunakan format long, kita tulis saja format long. Lalu kita tinggal tulis Pi. Nah, ini Pi untuk format long. Habis itu juga bisa format short E. Nah, kita tulis Pi. Nah, di sini di tampilannya 3,1416 E 0 plus 00. Habis itu ada juga format long E. Habis kita tinggal tulis Pi. Nah, ini tampilannya. Kita clear screen dulu. Lalu misalkan kita ingin format rasional, kita tulis Pi. Nah, ini format rasionalnya kalau Pi 355 per 113. Kalau kita mau tulis format short G, kita tulis Pi. Nah, ini 3,1416. Kalau format long G, itu kita tulis Pi. Itu ada juga seperti ini, 3,14. Lalu kalau yang biasanya kita pakai itu kan format bank. Kalau misalkan kita menulis menghitung manual ya, kita biasanya hanya menggunakan 3,14 atau 22/7 yang seperti ini. Nah, lalu juga ada beberapa perintah MATLAB untuk membulatkan angka, antara lain
sail, floor, dan fix dan round. Jadi kalau misalkan saya buat dulu pecahan nama variabelnya, baru saya tulis 1,2345678,9. Ini saya simpan dulu. Ya, di sini sudah ada. Nah, saya mau coba dulu yang sail. Seperti apa? Jadi sail, kita masukkan pecahan, kita tampilkan. Oh, berarti dia membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya. Jadi ini 1 ini dibulatkan ke atasnya, yaitu 2. Nah, kalau floor itu dia ke bawahnya. Jadi kalau kita tes pecahan. Nah, ini 1 karena ke bawahnya dia dibulatkan. Nah, kalau fix, nah ini tetap 1. Nah, kalau misalkan round itu juga tetap 1 karena kalau round itu dia melihat yang di sininya angkanya. Jadi kalau misalkan ini sudah masih di bawah 1,5 itu biasanya dijadikan 1. Sementara kalau di atas 1,5 itu biasanya jadikan 2. Jadi kalau misalkan saya mau timpa, misal kita mau lihat kalau misalkan pas 1,5 itu seperti apa dia kalau round. Saya mau tulis round pecahan. Nah, kalau misalkan di atas 1,5 ke atas itu dia 2. Tapi kalau misalkan kita gunakan 1,4999 pecahan dengan 1,4 saja kalau kita. Nah, habis itu kita gunakan round. Nah, ini 1. Jadi ya 1,5 ke atas itu sudah masuk bilangan 2 dia. Yang ini 1,5 dibulatkan jadi 2. Sementara kalau 1,4 itu masih dibulatkan jadi 1. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini menampilkan atau menyembunyikan output. Kadang-kadang ada alasan tertentu kita ingin menampilkan harga dari sebuah variabel atau mungkin menyembunyikan saja. Untuk tujuan itu kita dapat menggunakan notasi titik koma. Nah, misalkan saya ingin membuat variabel A sama dengan 10. Nah, biasanya kan kalau kita langsung enter tanpa tanda titik koma, itu dia langsung tampilkan juga hanya berapa. Nah, sementara kalau kita misalkan tidak ingin tampilkan, misalkan kita tulis B sama dengan 20. Nah, kita kasih tinggal titik koma saja. Walaupun tidak ditampilkan, tapi di sini sudah terbaca dia. B sama dengan 20. Oke. Selanjutnya, fungsi trigonometri. Ada beberapa fungsi trigonometri yang kita kenal dalam matematika. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sin, cos, tan, sin H, cos H, tan H. Yang penting untuk diingat bahwa argumen untuk fungsi trigonometri ini adalah mode radian. Contohnya sin. Nah, kita tes di sini sin pi bagi 3 itu 0,87, cos pi bagi 3 0,5. Coba saya tes dulu jadi format long. Jadi kita tulis lagi sin pi bagi 3. Nah, ini 0,8660. Sepertinya ini dia menggunakan, di modulnya ini menggunakan format short. Kita ikuti saja format short. Sin pi bagi 3. Nah, ini sudah sama, berarti di modulnya ini juga menggunakan format short. Lalu kita masukkan lagi cos pi bagi 3. Lalu tan pi bagi 3. Nah, ini dia, sudah ada dia 1,7321. Nah, lanjut kita tes yang asin. Coba kita clear screen dulu ya, karena sudah kepanjangan. Kita tulis asin 0,88. Lalu di sini kan sudah 1,0759 sama. Lalu ada juga acos 0,88.
Ini juga sama 0,4949. Lalu ada juga atan 0,88. Ini 0,7217. Nah, selanjutnya kita tes lagi yang ini, yang sin H, CLC, lalu sin H pi bagi 3. Nah, ini 1,2494. Lalu cos H pi bagi 3, 1,6003. Dan tan H pi bagi 3, 0,7807. Nah, kita tes yang terakhir, yang asin H. Asin H 1,22. Nah, ini 1,0287. Lalu A cos H 1,22 itu 0,6517, dan A tan H itu 1,22. Nih, 1,1558 tambah 1,57081. Nah, berarti sama ya. Nah, selanjutnya kita tes yang fungsi dasar MATLAB. Nah, fungsi dasar MATLAB ini ada cukup banyak. Ada apps, square, expel, log 10, dan log 2. Nah, kalau apps ini untuk menyatakan harga mutlak. Jadi misalkan saya masukkan F minus 2. Nah, ini akan mengembalikan 2 karena yang harga mutlak itu kan pasti positif ya hasilnya. Jadi dia langsung 2, ini positif 2 walaupun yang kita masukkan itu minus 2. Nah, habis itu ada juga square. Ini untuk menyatakan akar pangkat 2. Jadi misalkan SCRT 2 saya tulis. Jadi akarnya dari 2 itu 1,4. Kalau misalkan 1,412 kita kali 1,412. Nah, ini hasilnya hampir mendekati. Karena memang kan angka 2 ini kan tidak itu ya. Tidak menentu. Coba kita cari SCRT 9. Seperti itu. Nah, ini source-nya hasilnya 3. Jadi akar dari 9 itu 3. Nah, kalau yang EXP ini menyatakan harga eksponensial. Jadi misalkan saya tulis 9, berarti angka eksponensialnya ini. Lalu ada juga log dari 10. Misalkan log 10, nah itu 2,3026. Kalau misalkan log 10, nah di sini 10, nah ini 1. Kalau misalkan ada juga log 2, nah, itu saja untuk beberapa fungsi dasar dari MATLAB. Nah, ini ada konstanta khusus MATLAB yang tadi saya jelaskan, sehingga dilarang untuk menggunakan beberapa konstanta dari MATLAB untuk nama variabel. Jadi kita cek di sini. Jadi di sini ada pi, lalu ada I, lalu ada J, ada juga X, lalu ada juga real min. Ini saya belum deklarasikan semua ya. Ini seperti yang Anda lihat, ini belum ada yang saya deklarasikan dari yang saya tulis tadi. Kalau misalkan real max, lalu ada juga in, lalu ada juga NaN. Nah, selanjutnya untuk matriks, kita clear screen dulu ini. Nah, untuk matriks itu ada beberapa macam. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya ingin membuat sebuah matriks yang satu baris ya. Misalkan saya ingin buat seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3. Nah, berarti ini matriksnya satu baris, 1 kali 3. Nah, tapi kalau misalkan saya ingin membuat sebuah matriks yang ada beberapa kolomnya, itu kita bisa menggunakan
titik koma. Jadi seperti ini, sama dengan 1, 2, 3, lalu saya titik koma. 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Nah, maka tampilannya itu dia akan berubah jadi 3 kali 3. Karena ini 1, 2, 3, titik koma. Nah, lanjut setelah titik koma itu baris baru lagi, kolom baru lagi. Maaf, baris baru lagi, jadi 4, 5, 6 untuk kolom kedua dan 7, 8, 9 untuk kolom ketiga. Nah, untuk mengakses salah satu elemen dalam matriks dapat dilakukan dengan perintah A, elemen baris ke, elemen kolom ke. Nah, misalkan saya ingin mengambil data yang nomor 3 ini. Ini kan dia baris ke 1, lalu kita koma 3. Jadi kolom ketiga baris 1, kolom ketiga. Nah, kalau misalkan kita enter, maka hasilnya 3. Kalau misalkan saya ingin mengambil data ke 9, itu saya tinggal tulis saja A 3,3. Nah, itu akan keluar data ke 9. Nah, jika saya ingin misalkan saya mau kalikan data ke 9 ini dengan 9 juga. Jadi misalkan A 3,3 dikali 9. Nah, ini 81. Oke, lanjut lagi. Nah, ini MATLAB memiliki banyak fungsi untuk membuat matriks, antara lain ini ada Pascal yang untuk membuat matriks simetris secara otomatis. Jadi misalkan Pascal, lalu saya ingin buat jumlah baris dan kolomnya, itu misalkan 4. Nah, ini dibuatkan otomatis matriks 4 kali 4. Lalu misalkan untuk membuat matriks tak simetris, misalkan saya ingin magic, di sini 4 baris dan 4 kolom juga. Jadi saya tulis 4. Kalau misalkan ingin buat 2, itu kita bisa tinggal tulis saja 2. Nah, ini dia. Ini matriks tidak simetris. Untuk membuat matriks yang mana elemen-elemennya bilangan random dalam ranah 0 kali 1 dapat dibuat dengan fungsi ran. Jadi misalkan saya ingin buat sebuah matriks yang elemen-elemennya itu random. Jadi misalkan saya ingin buat ran, lalu saya ingin buatnya itu 5 baris dan 4 kolom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini 1, 2, 3, 4. Jadi cocok ya, 5 baris dan 4 kolom. Nah, tapi ini kan hanya 0 sampai 1. Di sini kan tidak ada kan yang nilainya di bawah 0 maupun di atas 1. Oleh karena itu kita kalau misalkan ingin ada bukan bilangan di bawah 1, kita bisa gunakan angka kali 10 kan saja seperti ini. Jadi 10 dikali ran 5,4. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, ini kok beda ya hasilnya? Kan ini 0,8147 dikali 10 seharusnya kan 8,147, tapi ini kok 6,55. Nah, ini perlu diketahui bahwa ini random. Jadi tidak menentu hasilnya. Jadi kalau misalkan saya ingin tulis lagi ran 5,4. Nah, ini hasilnya beda. Lalu kalau misalkan saya panggil lagi ran 5,4. Nah, hasilnya itu juga beda. Jadi ini dia benar-benar berbeda, dia akan random setiap kali percobaannya. Oke. Tapi kita tes saja yang menurut modul ini. Kita bisa juga gunakan pembulatan. Seperti ini, round 10 kali ran 5,4. Nah, ini dibulatkan semua. Lalu ada juga sale 10 kali ran 5,4. Nah, ini juga bisa juga. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di penambahan dan pengurangan untuk matriks. Nah, misalkan saya buat dulu salah satu variabel untuk matriksnya, itu misalkan Pascal 4. Nah, kalau
Untuk Y-nya itu magic 4. Nah, kalau misalkan saya ingin kalikan, saya tinggal tulis saja Z1 sama dengan X. Nah, ini saya tambah dulu ya. Di sini tambah. Jadi 1 tambah 16, 17. 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. 20 tambah 1, 21. Jadi benar ya. Nah, kalau misalkan saya mau kurangkan, saya tinggal tulis saja Z1 sama dengan X kurang Y. Nah, ini jadi 1 kurang 16 minus 15, dan untuk 20 kurang 1 itu 19. Jadi benar. Nah, selanjutnya apabila matriks pesertanya tidak seorde, maka akan terjadi pesan kesalahan. Nah, misalkan saya buat lagi X-nya itu sama dengan Pascal 5 gitu. Dan dia Y-nya itu sama dengan magic 3. Saya mau kalikan nih, X dikali X ditambah Y. Arrays have incompatible size. Jadi tidak sesuai ukurannya. Dia harus sama dia. Kalau misalkan ini 4 kali 4, berarti sini juga 4 kali 4. Kalau misalkan di sini 3 kali 3, di sini juga harus 3 kali 3, seperti itu. Nah, perkalian vektor juga bisa di sini di MATLAB. Kita clear. Lalu misalkan saya buat lagi vektor U 1, 2, 3, dan V-nya itu 2, 3, 4. Saya ingin kalikan itu U dikali V. Nah, ini hasilnya 20, sesuai ya. Kalau misalkan V kali U, nah ini hasilnya juga sesuai dengan yang ada di modul. Nah, habis itu juga di sini kita bisa menggunakan transpose matrix. Jadi misalkan kita buat dulu variabelnya untuk yang V kali U, misal kita gunakan Z. Di sini ini untuk matriks Z. Kalau misalkan saya ingin transpose, saya tinggal tuliskan lagi yang tanda aksen, tanda petik 1. Nah, ini langsung ditranspose. Jadi 246 yang pertama jadi baris, lalu tiba-tiba jadi kolom. 246 kolom 1. Nah, selanjutnya, tetapi hati-hati apabila vektor atau matriks yang kita miliki adalah kompleks, artinya bahwa elemen-elemennya merupakan bilangan kompleks. Hal ini karena penambahan apostrof saja berarti kita melakukan transpose konjugat kompleks matriks atau vektor tersebut. Nah, seperti ini dia. Kalau ini agak ribet dia untuk ditranspose. Nah, selanjutnya untuk perkalian matriks. Masalah matriks memang banyak digunakan. Bersama linear simultan merupakan salah satu masalah yang dapat dipecahkan dengan matriks. Perkalian sendiri membutuhkan syarat, yakni jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah baris. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan saya clear screen dulu. Jadi misalkan saya punya matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2, 3, 4, 2, 3, 4. Lalu di sini 3, 4, 5. Nah, ini. Dan untuk matriks banknya itu saya gunakan 3, 2, 1. 4, 3, 2, lalu 6, 5, 4. Nah, di sini saya kali. Nah, ini bisa, hasilnya sesuai. Itu B juga kali A, bisa juga. Terusnya B besar, B kali A. Nah, ini bisa. Jadi harus sama dia. Kalau misalkan di sini 3 kali 3, di sini juga 3 kali 3. Kalau misalkan di sini 2 kali 2, baru di sini 3 kali 3, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya itu matriks identitas. Matriks identitas itu disebut pula matriks satuan, sebagaimana operasi perkalian memiliki angka satuan 1. Jadi seperti ini dia. Kita tulis, misal matriks juga memiliki identitas matriks yang bisa disimbolkan dengan I, sehingga AI, A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Jadi misalkan saya di sini tulis A sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5,
Ini untuk matriks A-nya. Nah, di sini I sama dengan I 3. Ini untuk matriks identitasnya. Jadi kalau misalkan kita tulis A kali I, itu sama ya. Ini sama dengan ini. Kalau misalkan saya ganti jadi I kali A, ini sama juga. Jadi A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Oke. Selanjutnya matriks-matriks khusus. MATLAB memiliki matriks khusus yang mana dua di antaranya sudah disebutkan di atas, yaitu random dan I. Di samping kedua matriks tersebut ada lagi matriks khususnya lagi, yaitu ones dan zeros dan ren. Nah, coba kita tes dulu yang ones. Apakah kita bisa jalankan di MATLAB kita? Jadi ones 3,4. Nah, ini bisa. Kalau zeros 3,4. Ini juga bisa, jadi hasilnya 00, dan ada juga ren. Tapi ada n-nya di belakang, kita tambahkan ren 3,4. Nah, ini juga bisa. Nah, baik, itu saja penjelasan saya untuk modul 1 pengenalan MATLAB. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.